yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Busihat Anas LCMA. Alhamdulillah dia telah berada di masjid kita ini. Untuk itu marilah kita awali tausiah dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Buya waktu dan tempat persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'i nafsi wal hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Kepada ibu hadirin al-qa'imin wal-qa'imat wal-mu'takifin wal-mu'takifat, hafizahumullah, di malam yang berkah ini, malam puncak dari atau klimaksnya ketaatan di bulan Ramadan 10 terakhir, malam ke-23, malam ganjil, malam witr yang dikonotasikan dengan malam yang lebih diyakini dan diduga turunnya Lailatul Qadar. Terlepas dari itu semua, tanpa ada Lailatul Qadar malam ini kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu risau kita mencari tanda-tanda Lailatul Qadar, tapi sibuklah waktu-waktu yang ada di sini dengan ketaatan. Insyaallah Lailatul Qadar akan kita dapatkan. Ya, kalau dicari-cari aja tanda yang sibuk cari tanda itu, mau usah cari tanda-tanda. Tanda Anda Lailatul Qadar, Anda tidak banyak tidur di malam 10 terakhir. Itulah tandanya. Betul tak? Betul kan? Ini kalaupun bergadang tapi di rumah tidak ada gunanya. Bergadang itu di masjid atau di atas sajadah dengan tasbih dan Al-Quran. Dan kalau itu diikhlaskan, insya Allah tak ada kita sakit. Belum ada sejarahnya ulama dulu itu yang tidur sejam lalu dia hidup lalu dia sakit, tensinya naik. Tak ada sejarahnya. Yang naik tensi itu yang bergadang tidak beribadah. Ya, yang bikin turun tensi atau turun HP kalau bergadangnya tidak ada yang apa bergadang manusia. Jadi yakin insya Allah akan kita menginginkan malam-malam terakhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, malam ini saya hanya melakukan sebuah refleksi pembelajaran yang kita bisa kutip dari Madrasah Ramadan. Ramadan sering disebut oleh ulama-ulama sebagai sebuah madrasah, sekolah. Dan bayangkan kita kalau sebuah lembaga sesuatu itu konotasinya apa? Ada pelajaran, ada aturan, ada kode etik yang harus dipatuhi. Maka ketika Ramadan benar-benar diisi seperti yang dinasihatkan oleh baginda Rasul kepada kita, puasanya dengan cara terbaik, tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga mengontrol segala badannya, pandangannya, telinganya, bacaannya, khayalannya, pikirannya, semua dipuasakan. Lalu malam dia qiyam dengan tarawih, dengan tadarusnya. Dia sertakan juga tahajud menjelang sahur. Di 10 terakhir dia menjadi orang-orang yang berpindah rumah dari rumah di sini menuju rumah Allah. Dia tidur di situ, i'tikaf. Maka sudah dipastikan bahwa bagi orang yang melakukan itu, Ramadan benar-benar menjadi madrasah baginya, sekolah yang akan menanamkan nilai-nilai yang sangat berguna, bekal kita dalam mengarungi 11 bulan yang akan datang. Salah satu pelajaran penting dari Ramadan adalah
itu fitrah Allah nih ciptaan kita. Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'am wal has wan nasl. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu innahu husnul ma'ab. Adanya hawa nafsu sebenarnya adalah zina, perhiasan. Kalau itu dinikmati sekedarnya sesuai dengan tuntunan syariat, itu memang menjadi nikmat hawa nafsu bersama kita, menjadi indah kehidupan ini. Tapi ketika tidak dikendalikan, bahkan menguasai hidup kita, jangan berkhayal jadi hidup indah, sengsara dan melarat akibatnya. Melarat, bahkan tak segan-segan Allah katakan kalau orang yang hidup penuh dengan menuruti hawa nafsu, apa katanya? Fa amma man tawwa wa athara hayata dunya fa innal jahima ya Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata ya Allah. Bedanya langit dan bumi. Orang yang hidup dengan nafsu ujung-ujungnya tidak hanya hancur dia di dunia, tapi dia juga akan menjadi jauh lebih neraka. Tapi sebaliknya kalau orang yang mengendalikan hawa nafsunya, yang belum ketakutan, rasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia mengendalikan wa'ana dan nafsa anil hawa, dia tak mau berturuti seluruh kehendak hawa nafsunya. Fa'innal jannata ya Allah. Maka tabiat dan satu-satunya tabiat nafsu itu, itulah yang tabiat yang paling menghancurkan kita adalah innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Ya. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyeret kita untuk berbuat keburukan. Ini kita datang ke masjid ini, apalagi yang ini kau, itu udah bukti nyata kalau kita mampu mengendalikan hawa nafsu ini. Siapa bilang enak nih menggunakan mantu, imamnya panjang ayatnya lagi. Awak mau bangkit dari sujud, dia sujud juga nih. Enak nih Pak. Ya enak nih kan, bawa duit banyak, tawaf di mall, tengok puseri, tengok wacot, tengok krokodil, tengok jam kunci, jam apa dan semua. Itu banyak. Dan itu maunya nafsu itu. Maka orang di mall itu ketawa-ketawa ya, dia memang nafsu itu suka yang senang-senang, kenyang, menang. Itu kan nafsu. Itu udah paling cocok untuk nafsu. Tapi kalau diajak dia memikirkan akhirat, diajak dia memikirkan umat, apalagi dakwah, apalagi jihad, mana mau nafsu? Tahu dia bertolak belakang. Dan ketika nafsu sudah menguasai kita, Pak, orang kadang tak nampak dia lagi, tak nampak dia harga akhirat, tak berharga akhirat itu. Ya. Mau berapi-api pun disampaikan sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi. Mayang pas kalau Rasul. Enggak apa-apa kejadian itu enggak apa-apa bagi orang yang sudah tenggelam dengan nafsunya. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Malam qadar itu lebih baik dari 1 bulan. Masih kalah oleh 70% diskon mau. Betul tak? Betul tak, Pak? Betul. Coba sekarang. Ini ramai ini, yakin saya orang-orang RT sini yang datang. Mungkin seluruh Pekanbaru ada di sini. Tapi pergi sana ke Ramayana, macet, Pak. Gila deh. Nampak kan? Apa yang mereka tadi dengan khairun min alfi syahrin? Karena merupakan hawa nafsu. Merasa rugi kalau ada diskon 70%, merasa rugi kalau stoknya udah habis, masa ketinggalan, merasa macam-macam perasaan dia, termasuk ketinggalan kalau dapat data Bitcoin.
nafsu. Tidak perlu dia pegang telinga. Kenapa? Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Selagi kita tak mau memanfaatkan rasa Ramadan ini, akan seperti itu lagi kita setiap tahun. Ramadan itu cuma seremonial doang, ikut 10 hari selesai. Tarawih seremonial, ikut 10 hari selesai. Apalagi sudah takbiran orang, selesai kan, tutup pintu masjidnya. Tidak ada pintunya untuk masjid. Selesai Ramadan, selesai ke masjid, nafsu lagi. Bahaya itu. Makanya banyak hadis Nabi membuat tolok ukur kesempurnaan iman seseorang pun dilihat dari bagaimana orang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu tak mengarahkan kepentingan ibadahnya. Hawa nafsunya tak mengarahkan kepentingan akhiratnya. La yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Belum dianggap sempurna iman seseorang kalian sampai hawa nafsunya tunduk terhadap syariat yang Allah bawa. Hancur. Nggak usah jauh-jauh contoh. Sahabat contoh. Miskin, dia masih sempat sholat berjamaah ke masjid karena dia qanaah ketika masih dia qanaah. Dia tidak ada ambisinya untuk jadi orang kaya. Dia lewati hidupnya dengan penuh sabar, yang penting taat kepada Allah. Tapi ketika dia minta didoain kaya, dia terpaksa Rasulullah mendoakan kaya. Waktu sudah banyak dia Rasulullah, nggak usah salah bang, nggak usah. Kau seperti ini, tapi kau bisa datang ke masjid jauh lebih baik daripada kau nanti kaya atau lupa di masjid. Taubahnya salah bang ketika menemui Rasulullah itu sudah belum dengan nafsu. Jawaban juga dengan nafsu. Oh, enteng Rasulullah. Miskin aja saya ke masjid, apalagi saya kaya nanti. Kan saya punya mobil kalau sekarang ini ya. Kalau hujan saya bawa Pajero ke masjid. Mana Pajero dari masjid? Saat apa? Ketika melobi Rasulullah menjawabnya sudah dengan nafsu. Miskin aja saya bisa ke masjid ya Rasulullah. Apa itu orang kaya? Injil itu kita, itu udah mungkin katakan sekarang ya. Apa yang terjadi? Ketika dia sibuk dengan berambisi, mengumpulkan uang, berharta, membuat ini, dia pun tak nampak lagi rumah tangga ini sibuk. Ya. Seluruh dia bilang dia sibuk. Ayo masjid, lah saya lagi sibuk. Ayolah, dapat janji bareng orang. Ayolah, ada wirid tuh. Nanti lah kalau anak udah besar, anak udah kuliah, nanti kan ke masjid. Itu kan nafsu. Nafsu itu yang ngomong. Makanya jangan bilang siapa musuh yang paling terberat di hadapan kita. Bukan setan, nafsu. Setan itu udah jelas lah. Setan hanya memboncengi nafsu kita ya. Ibarat dijadikannya tunggangan untuk menghancurkan kita. Sebenarnya yang pertama kali menyasar kita itu nafsu. Ya, nafsunya ketika menurut nafsu itu kita malas ke masjid, enak lagi ngobrol-ngobrol sama kawan. Walaupun dia sudah ada di luar masjid, dia bisa senang berselancar ria dengan cara dia menggunakan wifi masjid gratis kepada sholat di masjid. Karena yang diwakilkan ke masjid nafsu, sehingga dia cuma cari wifi doang, sama makan sahur gratis. Dia nggak sholat. Nafsu hancur di dalam nafsu. Sholat subuh misalnya, ini mungkin di luar Ramadan. Saya yakin banyak orang tahu bahwa azan sudah ada di masjid. Yakin saya lihat itu. Tidak semua orang tidur. Yakin saya banyak orang tahu. Oh, ada azan. Mulai dia ngaji, itu kan kasih oleh Karim atau Marbon. Itu biasanya dari 4:30. Tahu nih. Itu azan. Itu sholat. Dia nggak ada tahu. Dia malah berputar dalam selimutnya.
jihad, termasuk jihad besar kata Nabi adalah jihad melawan hawa nafsu. Al-mujahid man jahada nafsahu ala ta'atillah, termasuk jihad yang sangat diutamakan ketika kita mampu manfaating hawa nafsu kita tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Ramadan. Ini kita nanti tak pulang, ya, berpisah, yang tak bawa istri berpisah dengan istri. Tapi semua itu adalah latihan-latihan yang kita jalani untuk supaya kita nanti terbiasa menundukkan hawa nafsu kita untuk taat kepada Allah. Kapan lagi kalau kita tak mengambil sebuah ini untuk mendapatkan 1000 bulan? Gak ada, itu gak ada tandingannya, Pak. Dan itu termasuk keistimewaan yang luar biasa yang diberikan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Kita ini umurnya pendek-pendek, Pak, pendek umur kita. Kata Nabi antara 60 sampai 70, orang-orang sampai 50 tahun cemburu. Nabi cemburu kepada Allah, lalu Allah turunkan Lailatul Qadar. Kalau sempat kita seumur hidup kita i'tikaf terus 10 tahun misalnya, cuma sempat kita i'tikaf. Lalu dalam 10 tahun terakhir itu kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ibu sama saja beribadah dengan 830 tahun. Balance kan? Tapi mau mengontrol dan mengendalikan hawa. Sudah, nanti dulu di rumah ini malam-malam 10 terakhir. Nabi itu kan wasyaddal mi'zar, mengencangkan ikat sarungnya. Itu kan kiasan dia meninggalkan kehidupan suami istri. Tapi istri juga harus siap. Kalau suaminya mau i'tikaf dia mau ikut, kita kan mewek-mewek pula gitu. Nanti suaminya i'tikaf mewek-mewek, akhirnya jadi i'tikaf juga 10 hari. Datang nanti Syawal kita kembali lagi, tak ada larangan siap makan untuk bercengkrama, untuk melakukan apapun yang kita mau, yang diharapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita ambil dan jadikan ini bekal yang paling luar biasa. Banyak cerita sebenarnya kalau kita bicara tentang orang rusak dan orang banyak, mau hari ini, mau sekarang, mau zaman-zaman dulu. Tak ada satupun, baik penguasa, baik orang-orang kaya, baik orang-orang terhormat yang mengedepankan hawa nafsunya, jadi semuanya berakhir dengan tragis ini. Berakhir dengan tragis. Fir'aun, Qarun, Haman, apalagi umat Nabi Lut, nafsunya nafsu terbalik ya. Jadi hina, jadi jorok pada binatang nafsunya. Hancur. Dibinasakan oleh Allah dengan cara-cara yang sangat membinasakan. Mudah-mudahan dengan madrasah dan tarbiyah Ramadan ini sampai dapat kita nanti kepada an-nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Batal-batalnya paling tidak kita tinggalkan nafsu sehari-hari sampai kita kepada nafsul lawwamah yang futatif. Ketika bersalah dia cepat sadar, tapi nanti dia tergelincir lagi, sadar lagi. Minimal seperti itu, Pak. Jangan jadi nafsu sayyi'ah yang memang siang dan malam, pagi dan sore, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dia tak pernah sedikit pun nyadar bahwa dia sudah jauh dari jalan Allah. Dia cari hanya kepuasan-kepuasan nafsu yang sementara. Dan tabiat kedua, nafsu itu tak pernah kenyang. Nafsu tak pernah kenyang. Nggak ada batasnya nafsu itu kok sampai sini dia berhenti. Tidak ada. Tengoklah orang yang nafsu dengan harta itu, Pak. Udah separuh Indonesia ini dia masih dioprosnya juga lagi minyak. Masih kurang juga lagi.
wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.